Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah yaitu perkembangan peserta didik yang diampuh oleh Ibunda Dr. Haja Samsida MPD. Perkenalkan, saya atas nama Nurwasiah dengan NIM 200208502015 dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus, yaitu hilangnya nilai moral seorang siswa terhadap guru. Sebelum masuk pada video pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang dari moral. Moral dalam kehidupan manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. Nilai-nilai moral sangat diperlukan bagi manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu kelompok masyarakat maupun bangsa sekalipun. Peradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter moral masyarakat. Manusia dalam kehidupannya harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang ada dalam masyarakat. Moral merupakan tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan yang digunakan dalam tumbuh kembang individu atau kelompok sosial untuk mencapai kematangan. Moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamak mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral memiliki arti norma atau nilai-nilai yang mengatur bagaimana suatu individu saling berinteraksi dengan sesama manusia. Selanjutnya yaitu teori terkait. Menurut Dian Ibung, moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Maria Asupta menambahkan bahwa pengertian moral adalah aturan-aturan mengenai sikap atau attitude perilaku manusia sebagai manusia. Menurut Magnus Susino mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik orang miskin sebagai manusia, sehingga aspek moral kehidupan manusia dalam hal kebaikan sebagai manusia. Menurut Sarver, moral merupakan kaidah norma yang dapat mengatur perilaku suatu individu dalam menjalankan hubungan dan kerjasama di lingkungan masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebab hilangnya nilai moral peserta didik. Jadi, penyebab hilangnya nilai moral peserta didik, yang pertama itu kurangnya pengawasan orang tua. Menurut saya, pengawasan orang tua adalah faktor utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Tetapi, apa jadinya jikalau pengawasan orang tua terhadap anaknya kurang? Mungkin yang terjadi adalah akan terjadinya penyimpangan terhadap anak yang akan mengakibatkan bebasnya pergaulan, sehingga dapat merusak akhlak anaknya. Apabila seorang anak memiliki akhlak yang kurang baik, apakah dia akan menjadi seorang generasi yang berkualitas? Menurutku, tidak akan, lebih tepatnya hanya akan menjadi sampah masyarakat. Pengaruh yang kedua yaitu penyalahgunaan gadget. Setelah kurangnya pengawasan orang tua, masalah yang kedua adalah penyalahgunaan gadget. Saat ini hampir semua dan hampir setiap anak memiliki gadget. Dengan adanya gadget, anak-anak cenderung sibuk dengan gadgetnya. Selanjutnya adalah apa ada konten negatif yang diakses oleh anak-anak itu? Adakah penyalahgunaan gadget pada anak-anak? Pada saat gadget digunakan untuk melihat konten negatif atau digunakan untuk ngegame sampai lupa waktu, disitulah menurutku gadget disalahgunakan. Seharusnya gadget digunakan hanya untuk kepentingan belajar ataupun untuk kepentingan berkomunikasi. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh media. Dalam hal ini, media yang dimaksud ialah media sosial.
Di zaman sekarang teknologi terus berkembang dengan cepat, begitu juga dengan media sosial. Tidak sedikit atau bahkan hampir semua anak-anak Indonesia pasti telah mengenal media sosial. Ya, contohnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Sekarang ini, banyak berita mengenai penyimpanan remaja terhadap sosial media yang mengakibatkan rusaknya nilai moral serta ilmu agama pada remaja. Jadi perlu ada pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi penyimpanan atau lebih tepatnya penyalahgunaan teknologi. Faktor yang keempat yaitu ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena tuntunan hidup dan tuntunan zaman, orang-orang saat sekarang ini seakan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya ataupun lingkungannya sendiri. Padahal menurut saya, peduli terhadap lingkungan sekitar adalah sebuah kontrol masyarakat yang efektif dalam mencegah kejahatan sosial, pada khususnya maupun menurutnya nilai moral. Maka dari itu, kita harus belajar untuk menghargai serta belajar untuk saling mengingatkan terhadap sesama agar tidak terjadinya perselisihan dalam lingkungan. Mengapa nilai moral itu penting dimiliki oleh seorang peserta didik? Pendidikan moral sangat penting diberikan kepada peserta didik karena ini dapat menjadikan dasar sikap moral yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Untuk menjadikan generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki perilaku yang baik, maka sangat penting dibutuhkannya pendidikan moral sejak dini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik agar seketika memasuki masa remaja, peserta didik menjadi penerus bangsa yang berintegritas dan juga lebih baik untuk masa ke depannya. Selanjutnya, dampak negatif krisis moral dan cara mencegahnya. Jika para remaja terus mengalami krisis moral, maka akan berdampak negatif terhadap dirinya sendiri sehingga masa depannya tidak jelas. Dijauhi oleh teman-temannya, kemiskinan mental, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah krisis moral remaja. Seharusnya, remaja lebih mendengarkan banyak nasihat dan motivasi dari keluarga, guru maupun sahabat untuk dorongan remaja ke pergaulan yang lebih baik. Remaja negatif dapat membatasi dirinya dari hal-hal yang termasuk dalam kenakalan remaja. Lingkungan juga didukung secara moral agar para remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Dan pemerintah, guru juga orang tua yang memberikan pengarahan yang baik serta integratif bagi para remaja dan juga para remaja dalam kegiatan-kegiatan positif yang lebih bermanfaat. Beberapa faktor penyebab krisis moral di kalangan anak muda, yaitu yang pertama, faktor dari keluarga. Kenakalan remaja banyak dilatar belakangi oleh keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak harmonis. Dari keluarga yang tidak harmonis ini dapat memberikan dampak mental dan psikologis terhadap anak. Yang kedua, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan atau konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Terjadinya krisis moral karena remaja gagal mencapai target integrasi yang kedua. Ketiga, yaitu kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku yang tidak terpuji. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang keempat, yaitu sikap mental yang tidak sehat. Perilaku yang menyimpan dapat pula disebabkan karena sikap mental yang tidak sehat. Sikap tersebut ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. Faktor yang kelima yaitu pelampiasan rasa kecewa.
Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkannya ke hal yang positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya. Faktor yang keenam yaitu pengaruh lingkungan dan media massa. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpan dapat disebabkan karena terpengaruhnya oleh lingkungan kerjanya atau teman sepermainannya. Begitu juga para media massa sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku. Yang ketujuh yaitu dorongan kebutuhan ekonomi. Perilaku menyimpan terjadi karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, adapun solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis moral di kalangan anak muda, yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan pendidikan serta penemuan hak-hak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, karena sejatinya karakter yang baik dapat dibentuk sejak dini. Dalam menerapkan pendidikan karakter ini, sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja, melainkan pendidikan karakter ini juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga, yang merupakan madrasah pertama atau agen utama dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Yang kedua, yaitu memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter dari dalam diri seseorang, apalagi pada tahap remaja. Mereka sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu, orang tua sebagai agen utama sebaiknya lebih memperhatikan serta memantau lebih bagaimana pergaulan anak-anak mereka di luar dan dengan siapa saja mereka bergaul di luar rumah. Faktor yang ketiga yaitu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Mampu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik karena dengan teknologi kita dapat mengakses dengan mudah hal-hal yang kita inginkan. Terlebih lagi, semakin maraknya video-video porno yang di kalangan remaja yang dapat merusak moral. Yang keempat, yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah merupakan hal yang sangat penting sebagai solusi karena sesuatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Dengan kita mengingat dan menyadari bahwa Allah yang selalu mengawasi apapun yang kita lakukan, maka dengan itu kita pun akan lebih sadar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia tentu ada konsekuensinya serta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Baik, itulah tadi pemaparan tentang kasus hilangnya nilai moral siswa terhadap guru. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan moral sangatlah penting bagi seorang remaja. Fungsi dan manfaat moral yang pertama yaitu untuk memotivasi manusia untuk bertindak dengan penuh kebaikan yang didasari dan dilandasi oleh kewajiban untuk bermoral. Yang kedua, moral akan memberikan saksi sosial sehingga setiap individu akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketiga, dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia dapat menghargai perbedaan pendapat setiap individu, sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Yang keempat, moral dapat membentengi kita dari hal buruk. Jika kita telah membentengi diri kita dari hal buruk, maka tidak akan terjadi dari kejahatan-kejahatan dan tetap bertindak benar meskipun ada godaan. Yang terakhir, untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan sosial, karena dengan adanya moral akan setiap manusia akan lebih percaya dan menghargai orang lain. Itulah tadi pemaparan video presentasi tentang hilangnya nilai moral siswa terhadap guru. Jika ada kata-kata dan pengucapan nama yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.